Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia yang pada malam ini hadir di sini dan juga saya ucapkan selamat malam kepada Bante adikku Salo Mahatera yang sebenarnya adalah acarya saya ketika saya ditabiskan di Balikpapan. Mungkin beliau lupa tapi saya masih ingat. Ya, pada malam ini saya punya kesempatan untuk memberikan uraian dan kita akan melakukan Dhamma Sakaca atau diskusi Dhamma nantinya sampai pukul 21 ya. Ya, tetapi di sini izinkan saya pertama-tama untuk memberikan uraian berkenaan dengan cara bersikap manusia agung, yang mana pada malam ini kita akan membahas secara khusus tentang satu suta yang merupakan suta di Majjhima Nikaya namanya Brahmayu Sutta. Dari Majjhima Nikaya suta ke-91. Ya, kalau Ibu Bapak mau melihat di buku mana dalam versi Pali Text Society, maka Ibu Bapak bisa melihat ada di halaman 133 di buku kedua. Nah, sebagai yang pertama, kita untuk mengetahui siapa itu Buddha, sebenarnya saya sudah menjelaskan dalam satu pertemuan di Wihara Padang Utara, tetapi rasanya tidak mungkin jika saya mengulang lagi, karena uraiannya begitu panjang juga. Mengenai 9 kualitas Sang Buddha, saya bahas secara dari kitab komentar dari Visuddhimagga. Tetapi malam ini kita akan khusus membahas berkenaan dengan cara bersikap manusia agung. Ya, ini merupakan salah satu tema yang tidak biasa bagi saya, karena biasanya kalau saya memberikan tema kebanyakan tekstual, seperti misalnya tentang empat jenis karma, kemudian 5 metode dalam Vitaka Santana Sutta seperti itu. Tetapi malam ini saya khusus akan membahas berkenaan dengan bagaimana Buddha guru agung kita yang dikatakan sebagai manusia agung itu bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam salah satu suta namanya Loka Sutta, yaitu di kelompok 4 di suta ke-23, dan Ibu Bapak bisa melihat juga di dalam buku kedua di halaman 23, di sana dikatakan bahwa yata wadi bikawe tata gato tathakari yathakari tathawadi iti yathawadi tathakari tathawadi tasma tata gatoti ucati. Para biku sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Tathagata, demikianlah beliau melakukan. Sebagaimana beliau melakukan, demikianlah beliau mengatakannya. Karena beliau melakukan apa yang beliau katakan dan mengatakan apa yang beliau lakukan, oleh karena itulah beliau disebut Sang Tathagata. Nah, kenapa Sang Buddha disebut sebagai Tathagata? Karena beliau konsisten dalam hal ucapan dan juga dalam hal perilaku atau dalam hal tindak tanduk. Artinya apa yang beliau ucapkan itu akan beliau praktekkan, dan apa yang beliau praktekkan itulah yang akan beliau katakan. Nah, ini adalah salah satu kutipan dari Loka Sutta, yang mana di sana ada 4 poin berkenaan dengan apa yang Sang Buddha berikan kepada kita, bahwasanya kenapa beliau disebut sebagai Tathagata. Nah, Ibu Bapak, bagaimana cara bersikap seorang manusia agung yang kita agung-agungkan selama ini yang dikenal sebagai Sang Buddha Gotama? Nah, ada salah satu kutipan di dalam Brahmayu Sutta yang tadi saya katakan di dalam kitab Majjhima Nikaya Sutta ke-91, dikatakan oleh Brahmana Utara, di sana dikatakan seperti ini. Kami telah melihat Guru Gotama berjalan. Tuhan, kami telah melihat beliau berdiri. Kami telah melihat beliau memasuki rumah. Kami telah melihat beliau di dalam rumah duduk dalam keheningan. Kami telah melihat beliau makan di dalam rumah. Kami telah melihat beliau duduk diam setelah makan. Kami telah melihat beliau memberikan pemberkahan setelah makan, dan kami telah melihat beliau kembali ke wihara. Kami telah melihat beliau di dalam wihara duduk dalam keheningan. Kami telah melihat beliau juga di dalam wihara mengajarkan dhamma kepada para pendengar, apakah itu biku ataupun para rumah tangga. Dan demikianlah Guru Gotama, demikianlah beliau, dan lebih daripada itu. Nah, inilah yang salah satu yang diungkapkan oleh Brahmana Utara setelah Brahmana Utara ini diminta oleh Brahmana Brahmayu untuk mengamati apa yang dikatakan sebagai 32 tanda manusia agung dalam tubuh Buddha Gautama. Tetapi lebih daripada itu, beliau malah mengamati sikap daripada manusia agung yang dikatakan sebagai Buddha Gautama. Nah, Ibu Bapak, di dalam Brahmayu Sutta, kalau kita mempelajari sutta ini, maka di sana dikatakan bahwa Sang Bhagawa atau Sang Buddha sedang mengembara di negeri Videha. Negeri Videha bersama 500 biku.
Di mana negeri Wideha itu nanti akan kita ketahui. Dan di sana ada salah satu Brahmana yang namanya Brahmana Brahmayu sedang menetap di Mithila dan dia berusia 120 tahun. Dan menariknya di dalam suta ini dikatakan bahwa dia tua, jompo, bahkan sudah apa ya sakit-sakitan dan sudah sulit sekali untuk melakukan aktivitas dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu, tetapi kita mengetahui juga apa yang dikatakan sebagai Brahmana Brahmayu ini adalah seorang yang menguasai tiga Weda. Ibu Bapak, tiga Weda di sini adalah mengenai kosakatanya, mengenai fonologinya, etimologinya, sejarah-sejarahnya, dan bahkan dia mahir dalam hal tata bahasa, dan dia mahir dalam filosofi, dan juga yang paling penting, dia mahir dan dia mengetahui tanda-tanda manusia luar biasa. Kalau kita melihat di dalam kitab Digha Nikaya di Suta ketiga, di sana ada namanya Ambartha Sutta. Nah, Ambartha Sutta itu merupakan suta yang menceritakan tentang kisah Brahmana Pokharasati dan juga muridnya Brahmana Ambartha yang sombong. Nah, ini merupakan cerita yang mirip di antara Digha Nikaya dan juga Majjhima Nikaya. Tetapi Ibu Bapak, tidak bisa dikatakan mirip juga karena Ambartha lebih cenderung sombong. Sementara Brahmana yang di dalam suta ini, dia hanya sekedar mengamati perilaku Sang Buddha. Tetapi mereka sama-sama menguasai tiga Weda, apakah itu gurunya atau bahkan juga muridnya. Nah, maka di sini Brahmana Brahmayu memiliki murid namanya Brahmana Utara, yang mana kemampuannya sama seperti dirinya. Dia menguasai tiga Weda dan sebagainya itu, dan dia mahir dalam tanda-tanda manusia luar biasa. Maka kalau kita melihat di mana di sini ada Brahmana Brahmayu, dia sedang menetap di Mithila, dan Sang Bagawa menetap di Wideha. Nah, kita melihat di peta ini, di mana Wideha dan di mana Mithila, tidak jauh dari Kosala, di tempatnya Raja Pasina di Kosala, dan di sini ada Sawati, di mana Sang Buddha sering berdiam. Dan saat itu di Wideha, Sang Buddha sedang mengembara dari Sawati ke Wideha, dan kemudian ada Brahmana Brahmayu sedang menetap di Mithila. Nah, memang tempatnya Brahmana Brahmayu adalah di Mithila, sehingga jaraknya tidak berjauhan, tetapi mereka belum bisa bertemu secara langsung. Nah, oleh karena itu, di salah satu kesempatan Brahmana Brahmayu ini menginstruksikan Brahmana Utara untuk mengamati 32 tanda manusia luar biasa pada Buddha Gautama. Kita melihat bahwasanya ketika Buddha Gautama ketika sebelum menjadi Buddha dan masih ketika baru dilahirkan menjadi seorang pangeran, ada namanya Asita Kaladewala yang melihat bahwa ada 32 tanda manusia agung. Beliau melihat dengan jelas. Kenapa demikian? Karena ketika bayi Buddha Gautama itu belum masih muda untuk dibuka sarungnya atau celananya untuk dilihat yang namanya 32 tanda manusia agung secara lengkap. Tetapi menariknya adalah ketika sudah dewasa, ketika sudah menjadi seorang Buddha dengan menggunakan jubah seperti ya jubah kuning seperti ini, ya tidak serta-merta semua orang bisa melihat 30 tanda manusia agung tersebut. Oleh karena itu Brahmana Brahmayu, sorry bukan Brahmana Brahmayu tetapi Brahmana Utara yang diminta oleh Brahmana Brahmayu untuk melihat yang namanya 32 tanda manusia agung itu, beliau menjadi ragu. Karena dari 32 itu dia cuma bisa melihat 30. Nah, yang dua lagi apa sebenarnya yang tidak bisa dilihat? Yang dua lagi adalah salah satunya organ kelamin yang terselubung lapisan penutup, dan yang kedua adalah lidahnya. Lidah dari Buddha Gautama tidak dilihat karena sang Buddha tidak berbicara saat itu. Ketika didatangi oleh Brahmana Utara, ya sang Buddha tidak berbicara apa-apa. Ya hanya duduk diam dan manis seperti biasa. Dan juga organ kelaminnya tidak mungkin serta-merta dibuka begitu saja. Nah, oleh karena itu Brahmana Utara tidak bisa melihat apa yang dikatakan sebagai dua tanda tersebut. Sehingga dia ragu, dengan pikiran yang ragu, bagaimana caranya supaya saya bisa melihat. Tetapi Buddha Gautama punya kemampuan. Buddha Gautama punya kemampuan untuk membaca pikiran orang. Beliau melihat pikiran dari Brahmana Utara. Oh, Brahmana Utara ini mau melihat 32 tanda manusia agung daripada diri saya ini, daripada tubuh saya ini. Tetapi dia hanya bisa melihat 30. Oh, saya akan mengerahkan kekuatan batin saya. Nah, begitu kira-kira apa yang Sang Buddha Gautama katakan. Ketika dikerahkan kekuatan batinnya, seakan-akan Brahmana Utara bisa melihat dua dari 32 tanda manusia agung itu yang merupakan organ kelamin yang terselubung, lapisan penutup, dan juga panjangnya lidah.
Karena ketika dijulurkan lidahnya Sang Buddha, bisa menyentuh hidung. Dan lebih ekstrim lagi, bisa menyentuh sampai telinga. Dan lebih ekstrim lagi ketika Sang Buddha mengeluarkan lidahnya, bisa sampai menutupi keningnya. Jadi betapa panjangnya lidah Sang Buddha ketika Sang Buddha mengeluarkan lidahnya. Ya, kalau apa namanya, kalau kita merasa asing ketika melihat orang seperti ini, tetapi benar-benar ada. Dan saat itu benar-benar dikatakan oleh Brahmana Utara bahwa beliau melihatnya dengan mata telanjang seperti saat kita biasa. Tetapi memang orang-orang yang di sekitar Sang Buddha ada saat itu, para biku tidak bisa melihat. Hanya Brahmana Utara yang bisa melihat. Tetapi Brahmana Utara tidak mau rugi. Brahmana Utara ini tidak mau rugi. Sorry, saya salah ketik di sini ada. Harusnya Brahmana Utara. Brahmana Utara tidak mau rugi. Dia tidak hanya mau melihat tanda-tanda manusia agung itu saja. Karena dia sudah puas. Oh, ternyata memang ini adalah manusia luar biasa. Saya akan mengikuti Buddha Gotama, Petapa Gotama ini akan saya ikuti. Saya akan amati secara detail, secara terperinci mengenai perilakunya selama 7 bulan. Dan nanti kalau saya sudah bisa mengamati secara terperinci, saya akan kembali ke Mithila dan saya akan memberitahukan guru saya itu Brahmana Brahmayu. Itu kata Brahmana Utara seperti itu. Dan memang benar, setiap apapun yang dilakukan oleh Petapa Gotama, oleh Buddha Gotama, tidak pernah sampai ketinggalan oleh Brahmana Utara. Jadi Brahmana Utara digambarkan seperti bayang-bayang yang tidak pernah terlewatkan. Saya tidak paham apakah ketika Sang Bagawa mandi, apakah Brahmana Utara ini ikut. Tetapi dalam penjelasannya tidak dijelaskan bahwa bagaimana Sang Bagawa mandi. Itu artinya Brahmana Utara tidak ikut masuk ke dalam kamar mandi. Ya, jadi Brahmana Utara ini berusaha untuk mengamati selama 7 bulan. Bayangkan selama 7 bulan orang mengikuti dan melihat secara terperinci bagaimana tindak tanduk dari seorang manusia agung. Dan dia bisa menguraikan selama 7 bulan itu dengan 10 poin nantinya. Nah, bagaimana poin yang pertama sama Nira? Kita akan membahas secara to the point ya. Ketika berjalan, digambarkan oleh Brahmana Utara kepada gurunya ketika dia sudah pulang ke Mithila, dikatakan, ketika berjalan, tata gata melangkah kaki dengan kaki kanan terlebih dulu. Coba kita perhatikan ketika orang-orang biasa seperti kita ini, kita akan melangkah dengan kaki kiri terlebih dulu. Dan itu tidak bisa diragukan lagi. Pasti kita akan berjalan dengan kaki kiri terlebih dulu. Hanya orang-orang yang penuh perhatian, dia akan berjalan dengan kaki kanan. Makanya sedikit demi sedikit kita harus melatih. Kita mencoba untuk melangkah dengan kaki kanan. Setidaknya meskipun kita belum bisa mencapai ke tingkat kesucian arahat, setidaknya kita sudah meniru apa yang Sang Buddha lakukan, dan semata-mata itu bukan karena kepercayaan yang tidak didasari pengetahuan. Itu penting, kenapa? Kalau kita biasa berjalan dengan kaki kiri, kemudian kita berjalan dengan kaki kanan sebagai yang langkah pertama, itu mengerahkan yang namanya perhatian kita, mengerahkan yang namanya kewaspadaan kita. Ketika kita mau berjalan, kita akan melangkahkan, oh kaki kanan dulu. Ya, tetapi jangan sampai membuat hal itu menjadi sebuah gangguan ketika kita berjalan. Nanti malah kita nggak jadi jalan. Oh, ini sudah kiri. Oh, saya mundur dulu deh. Kanan dulu. Itu adalah sebuah latihan yang harus dibiasakan sebenarnya. Nah, ketika melangkah, kakinya itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ya, kalau dikatakan ya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak sampai dia ya berjalannya dengan normal. Kakinya hanya antara paha dengan betis itu hanya merentangkan kemudian menekuk, merentangkan menekuk, tidak sampai membuat badannya itu sampai maju ataupun mundur ataupun mengerahkan usahanya secara jasmania dengan luar biasa ketika Sang Bagawa berjalan. Nah, ketika berjalan juga beliau tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Kalau sudah kalau sudah kebelet atau kita sedang buru-buru, kita akan jalannya tidak lihat orang. Wah, kalau bisa terabas terus. Itu tidak ada perhatian di sana. Nah, yang keempat di sini dikatakan oleh Brahmana Utara, tanpa kedua lututnya itu saling beradu. Kadang-kadang kalau kita berjalan terlalu cepat atau berjalan di tengah keramaian, kadang-kadang lutut kita antara yang kiri dan kanan itu saling beradu. Ya, bukan lutut depannya tapi sampingnya itu saling beradu. Ya, kita terlalu rapat jalannya. Tetapi Sang Bagawa ketika berjalan, ketika berpindah patah ataupun melakukan perjalanan kemanapun, beliau akan berjalan dengan penuh perhatian, yaitu dengan kedua lututnya tidak saling beradu. Ya.
Dan yang ketiga, ketika beliau berjalan, ini yang saya katakan tadi, pahanya itu tidak terangkat atau tidak terturunkan. Jadi hanya apa? Hanya merapatkan dan merenggangkan yang namanya betis atau kaki bagian bawahnya saja. Nah, ketika beliau berjalan, hanya bagian tubuhnya yang bawah yang bergerak. Jadi badannya tidak tidak maju, tidak mundur atau seperti kita yang apa namanya gelisah seperti itu. Jadi ketika beliau berjalan ya hanya anggota gerak bawahnya saja yang berjalan. Tidak sampai membuat badannya menjadi shaking atau bergoyang atau berguncang seperti itu. Ketika beliau berjalan tidak menggunakan usaha tubuhnya yang berlebihan. Ya tetap ada usaha tubuh tapi tidak berlebihan. Nah, itu adalah yang pertama di sini masih ada beberapa poin. Ketika beliau berjalan, beliau melihat ke belakang itu, beliau akan menengok secara apa? Bukan secara kepalanya saja, tetapi beliau akan membalikkan semua tubuhnya. Beliau akan menengok ke belakang, melihat siapa yang memanggil atau apa yang mau beliau lihat di belakang. Jadi kalau kita dipanggil, "Hey!" Kita akan apa? Nengok kepalanya saja. Badannya mungkin hanya seperempat atau setengah saja. Tapi kalau sang Buddha ketika dipanggil, beliau akan berhenti kemudian akan membalikkan badannya, baru beliau melihat ke belakang. Itulah luar biasanya sang Buddha ketika berjalan pun, ketika mau berhenti pun dengan penuh perhatian. Sampai-sampai Brahmana Utara di sini sangat terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Buddha Gotama. Dan yang kedua, di apa yang ke-8 di sini dikatakan beliau tidak melihat ke atas dan ke bawah. Nah, kalau kita berjalan di pedesaan bagi para biku dan samanera sebenarnya adalah melihat ke 2 meter ke arah depan. Ini ada sekiannya, ada yang berkaitan dengan aturan yang berkaitan dengan kepantasan. Jadi para biku, para samanera sepatutnya ketika berjalan berpindah patah ataupun berjalan dimanapun, ya setidaknya melihat ke depan saja, tidak melihat ke atas atau ke bawah. Nah, sang Buddha ini digambarkan apa melihatnya itu eh, seperti gandar bajak gitu seperti itu, sepanjang gandar bajak saja ke depan. Ya mungkin hanya sekitar dua kaki atau 2 meter ke depan. Dan yang ketiga apa di sini yang kesembilan beliau tidak berjalan dengan melihat sekeliling. Wah, kalau kita kalau berjalan-jalan sebagai manusia biasa melihat pemandangan yang indah, wah kita akan lihat dulu. Kalau tidak lihat, kita akan putar balik. Nah, inilah yang saya katakan kenapa bisa beliau hanya melihat ke depan, tidak melihat ke atas ke bawah, karena beliau hanya membatasi pandangannya ke depan sepanjang gandar bajak saja. Nah, kemudian di atas beliau memiliki pengetahuan dan penglihatan yang tanpa halangan. Jadi apapun yang ada di balik tembok pun beliau bisa mengetahui ada siapa dan sedang apa dan bisa beliau mengetahui apapun yang ada di tempat-tempat yang tersembunyi seperti itu. Kalau beliau mengerahkan usaha dan perhatiannya. Jadi memang beliau dikatakan Sabanyu. Sabanyu adalah mengetahui segalanya, tetapi harus dikerahkan terlebih dulu yang namanya perhatian dan juga konsentrasi untuk bisa melihat yang dikatakan apa yang ingin dilihat oleh beliau. Nah, itu adalah berkaitan dengan berjalan. Bagaimana ketika beliau memasuki rumah? Ketika beliau memasuki rumah, badannya itu tidak menjadi terangkat atau tidak menjadi turun atau membungkuk ke depan atau membungkuk ke belakang. Kalau pintunya terlalu pendek, biasanya kan seperti itu ya. Kalau zaman dulu sih memang pintunya itu ya nggak terlalu pendek seperti itu ya. Ya beliau itu tidak membungkuk seperti itu kalau memasuki ke dalam rumah. Ya seperti orang normal saja, seperti berjalan seperti itu. Nah, yang di sisi lain kalau beliau berputar, beliau tidak akan berputar terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dari tempat duduk beliau. Dan yang di sisi lain juga ketika mau duduk itu tidak bersandar dengan tangannya ketika mau duduk itu di tempat duduk. Jadi kalau kita mau duduk di sofa ataupun di bangku, kita akan meletakkan tangan kita terlebih dulu. Nah, kalau beliau tidak. Kalau beliau ya ketika mau duduk dengan penuh perhatian, ya tanpa menggunakan tangan sebagai apa alat untuk bersandar seperti itu. Nah, di sisi yang lain kalau anak-anak ini mungkin bisa dilakukan ya. Kita kadang-kala ketika melihat sofa yang empuk atau tempat duduk yang nyaman, kita akan apa? Melemparkan badan kita ke tempat duduk. Karena memang beliau adalah manusia yang luar biasa penuh perhatian, sehingga apa? Apa yang dilakukan itu dengan penuh perhatian, tidak sampai membuat badannya itu sampai terlempar ke apa? Ke tempat duduk seperti itu. Jadi ketika duduk ada tempat duduk, beliau apa duduk dengan apa namanya dengan nyaman, dengan baik-baik. Nah, ketika duduk di dalam rumah pun kakinya itu dan tangannya tidak apa, tidak bergerak-gerak seperti kita. Kadang-kala kalau kita bertamu ke rumah orang karena kita belum kenal, kita gelisah.
tangannya menjadi bergerak-gerak. Tetapi Buddha Gautama dimanapun hadir, apakah di tempat para para perumah tangga yang baru dikenalnya ataupun para brahmana yang mengundang beliau, beliau hadir tanpa ada kegelisahan ketika duduk di tempat yang memang sudah disediakan di rumah orang tersebut. Jadi tangannya tidak bergerak-gerak, benar-benar diam tangannya. Ya entah dalam posisi meditasi atau tangannya dalam pangkuan saja seperti itu. Kemudian tidak duduk dengan kaki bersilang atau lututnya bersilang. Ya kalau kita biasanya kalau misalnya tempatnya kurang nyaman, maka kita lututnya akan kita coba untuk bersilang seperti itu ya. Tetapi Buddha Gautama tidak akan melakukan seperti itu karena memang Buddha Gautama ya penuh perhatian ketika mau duduk. Dan ketika duduk pun beliau dengan sangat penuh perhatian. Maka di sini juga dikatakan ketika duduk pergelangan kakinya juga tidak bersilang. Bisa enggak? Kalau yang kebiasaan duduk kakinya bersilang ya tidak bisa. Biasanya tidak nyaman nantinya. Ya ketika beliau duduk di tempat orang apapun, di rumah siapapun tidak bertopang dagu seperti ini. Jadi beliau duduk dengan tegak, badannya tegak, dengan rileks, dengan nyaman, tidak dengan bertopang dagu. Makanya kalau beberapa biku melihat umatnya itu ketika mendengarkan ceramah sudah bertopang dagu, itu tandanya orang apa? Sudah kegelisahannya muncul, sudah tandanya sudah mau pulang, sudah tandanya tidak nyaman. Artinya apa? Kalau kita punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, ibu bapak, setidaknya kita jangan sampai bertopang dagu. Karena para biku itu sudah kadang-kadang sudah mengetahui kita tuh gelisah, malas dan sebagainya. Nah, ketika duduk di dalam rumah, beliau tidak takut, tidak menggigil, tidak gentar, dan tidak gugup. Kenapa? Karena memang beliau mengarahkan perhatiannya pada keterasingan. Sehingga beliau tidak menjadi merinding, meskipun dalam satu tempat, misalnya pada waktu itu kisahnya Yaka Alawaka, meskipun di dalamnya ada seorang ada sosok makhluk Yaka yang begitu luar biasa, bengisnya luar biasa, ataupun ketika duduk di sebuah pengasingan seperti itu, beliau tidak merasa gemetar, tidak merasa merinding. Dan bahkan sebenarnya sudah sejak dari zaman beliau menjadi seorang bodhisatta, di mana beliau ketika duduk di tempat yang namanya kuburan, beliau tidak merasakan takut. Dan bahkan kalau misalnya merasa takut, beliau akan berjalan. Beliau tidak akan lari dari tempat tersebut. Dan banyak sekali kisah-kisah beliau di zaman beliau masih hidup, beliau menaklukkan orang-orang yang dikatakan sebagai penunggu-penunggu di sana yang memang angker, apakah itu binatang, apakah itu makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai yaka dan gandama dan lainnya itu. Beliau akan menaklukkannya dengan apa? Dengan cara tidak takut. Nanti ibu bapak bisa baca tentang yaka alawaka dan juga kalau bisa baca tentang Mara. Dan bahkan juga beliau pernah menaklukkan gajah Nalagiri yang memang luar biasa sedang mabuk saat itu karena diracuni atau dibuat mabuk kepayang oleh seseorang. Dan selain itu yang keempat ibu bapak ketika beliau menerima air untuk mencuci mangkuknya ini sama ya seperti dengan nomor 6. Kalau nomor 6 ini ketika beliau sudah sudah selesai makan, tapi kalau ini mau mencuci mangkuknya. Ketika beliau menerima air untuk mencuci mangkuknya, maka beliau tidak akan mengangkat atau menurunkan mangkuknya atau bahkan tidak memiringkan ke depan atau ke belakang. Nah, ini bisa dilihat kalau sama nira baru ya. Kalau misalnya lagi pelatihan sama nira atau yang 2 minggu seperti itu, dia ketika mencuci pun main banting-banting atau terbalik-terbalik seperti itu, tidak penuh perhatian. Kenapa? Karena tidak tahu berharganya daripada bowl tersebut. Kenapa seperti itu juga? Karena bowl pada zaman dulu itu mudah pecah dan dia akan mudah untuk retak seperti itu. Karena zaman dulu mungkin terbuatnya dari tanah liat seperti itu. Kalau sekarang kan dari stainless tidak mungkin bisa pecah kan, kecuali dipukul pakai palu seperti itu. Kalau zaman dulu mudah untuk pecah, makanya memegang bol itu sangat hati-hati. Sehingga ketika beliau mencuci mangkoknya tidak dengan sembrono. Dan tidak menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit air untuk mencuci mangkok. Kenapa? Ya karena nanti mubazir seperti itu. Karena beliau mengetahui air itu bermanfaat bagi kehidupan. Dan di sisi yang lain, ketika beliau mencuci mangkoknya itu tanpa menimbulkan suara berkecipak. Kalau semenira yang masih kecil-kecil ya yang 2 minggu itu kalau misalnya cuci bol rame-rame itu, wah ramenya minta ampun. Bukan hanya mulut yang rame, tapi suara kecipak-kecipak dari bol itu ramai sekali. Sehingga kalau digabungkan itu bisa jadi gamelan mungkin.
Nah, ketika mencucinya, beliau tanpa membalikkan seperti itu. Tanpa dibalikan seperti itu, tapi ya apa namanya airnya dibuang sedikit demi sedikit. Dan ketika beliau membuang air pun, itu juga tidak sembarangan. Beliau akan memilih tempat yang sesuai. Dan kalau beliau mau mencuci tangan, tidak meletakkan mangkuknya di lantai. Kenapa? Karena beliau akan menampung air di mangkuknya. Ketika mangkuknya itu mau dibuang airnya, tangannya akan ikut tercuci. Ketika tangannya tercuci, mangkoknya juga ikut tercuci. Makanya beliau apa? Tidak meletakkan mangkoknya itu di lantai ketika untuk mencuci tangan. Nah, yang terakhir ini ketika beliau membuang air pencuci patah yang berisi butiran nasi atau bukan, beliau akan membuangnya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat. Dan tidak sekelilingnya yang misalnya ada tumbuhan, apa ada apa namanya air mengalir yang digunakan oleh orang banyak, beliau tidak membuangnya di sana. Nah, di dalam Sekia itu ada di apa namanya di ke 73 seperti itu. Beliau tidak akan membuang air pencuci patah seperti itu. Sorry, bukan 73, tetapi di bagian pindah patah seperti itu. Beliau tidak akan membuang air pencuci patah di tempat yang tidak sesuai seperti itu. Air mengalir, kemudian air yang digunakan dan sebagainya. Karena kalau misalnya dibuang di sana, air yang kotor banyak minyak seperti itu akan mengotori air dan membuat ekosistem daripada lingkungan rusak. Nah, itulah apa namanya perhatian Sang Buddha juga terhadap lingkungan ekosistem yang mana beliau meskipun menjadi seorang Buddha, beliau tetap menjaga lingkungan kita, ekosistem kita supaya terjaga dengan baik hingga sekarang. Dan ketika beliau menerima makanan sebagai yang kelima, di sini dikatakan bahwasanya tidak mengangkat juga tidak menurunkan mangkoknya, tidak memiringkan ke depan atau ke belakang, sama seperti tadi. Dan ketika menerima apa namanya ketika menerima nasi, beliau tidak akan menerima terlalu banyak nasi atau tidak terlalu sedikit. Nah, kalau sekarang beda, kemarin saya di Lombok itu ketika pindah patah, wah nasinya itu satu mangkuk. Gimana untuk nerima lauk pauknya? Mangkuk itu besar, kemudian orang masukin nasinya, wah banyak sekali. Kemudian banyak orang yang berpindah patah saat itu juga. Nah, ketika kita berpindah cara kan akan sulit untuk menampung makanan kalau tidak apa, tidak dibatasi makanan khususnya adalah nasi. Nah, beliau adalah orang yang sangat teliti, beliau akan apa? Menerima nasi itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena memang ketika zaman dulu, ketika beliau berpindah patah itu kan diikuti 500 orang biku. Makanya meskipun yang bertanam banyak, tidak akan apa namanya tidak akan tertumpuk di depan, karena akan terbagi rata seperti itu. Nah, ketika beliau mau makan, beliau akan menggunakan kuah dengan porsi yang selayaknya, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit seperti itu. Dan cukup untuk beliau untuk menjalani aktivitas selama seharian penuh. Ya, karena beliau aktivitasnya sangat padat sekali dari pagi hingga malam. Bukan hanya mengajar para manusia, tapi juga para dewa. Ketika malam hari ada dewa yang datang untuk bertanya kepada Sang Buddha. Seperti misalnya apa namanya khotbah tentang berkah Manggala Sutta itu pun terjadinya ketika subuh atau ketika apa pagi menjelang seperti itu. Nah, kemudian membalikan suapan nasi itu atau suapan daripada makanan itu 2 atau 3 kali. Sehingga ketika menelan, tidak ada yang tertinggal nasi yang tidak dikunyah seperti itu. Dan kalau misalnya lihat sama Nira yang masih kecil-kecil tuh ya, ketika makan, wah karena makanannya enak gitu kan, banyak makanannya. Wah, ada nasinya di sini, bahkan sampai di hidung, bahkan sampai di pipi, banyak sekali. Tapi kalau Sang Buddha, karena memang menyuap dengan apa, dengan membuat nasi itu menjadi gumpalan bulatan yang proporsional, beliau akan mengunyah dengan cara yang proporsional juga. Sehingga ketika suapan itu dikunyah, beliau tidak akan apa? Tidak akan menyisakan yang namanya nasi di giginya atau dimanapun. Kalau kita makan kadang-kadang apa namanya cabai ya merah seperti itu, kadang-kadang nempel di gigi seperti itu. Jadi variasi setelah makan sebagai penanda kalau kita sudah makan. Nah, kalau yang puasa bahaya, nanti ketahuan kalau nggak apa namanya nggak penuh puasanya. Nah, yang kelima di sini dikatakan kalau beliau memakan makanan, beliau akan apa? Mengalami rasanya tanpa terikat dengan keserakahan yang ada. Kenapa? Karena para biku, para samanera, juga para Buddha yang ada pada zaman dahulu, ketika beliau makan, beliau akan merenungkan. Ya, ini akan berbeda versinya. Kalau di Myanmar, ataupun di negara-negara Buddhis, di Myanmar khususnya, ketika mau makan, kita tidak lagi apa menggunakan perenungan tentang patisangka, yoniso, pindah patang, atau merenungkan tujuan sebenarnya. Saya makan dan makanan ini bukan untuk mengenyang, apa bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk berdandan, bukan untuk bermain, bukan untuk berhias dan sebagainya.
Tapi kalau di Myanmar ini hanya sekedar dijadikan perenungan saja, tidak dijadikan chanting seperti ketika Pabaja Samanera seperti itu. Dan sebenarnya di Indonesia juga hanya untuk Samanera yang baru sebenarnya untuk dilakukan perenungan setiap saat. Supaya apa? Supaya mereka menyadari bahwa makanan yang diperoleh ini hanya untuk kelangsungan tubuh dan hanya untuk melangsungkan kehidupan suci, yaitu brahmacari. Nah, itu artinya kadangkala meskipun orang-orang yang sudah membaca itu kadang-kadang makannya juga masih apa? Masih berlebih-lebihan. Oh, ada sate, ambil 3 tusuk. Oh, ada daging babi, oh ambil apa namanya 3 sendok. Oh, ada sate kambing, gulai kambing, ambil. Wah, lama-lama mangkoknya itu penuh. Seperti misalnya waktu saya Pabaja pertama kali di Medan, karena kita kan belum tahu ya. Pertama kali berpindah patah, makanannya itu digiring. Wah, saya pikir, wah ambil sedikit-sedikit saja, semua sedikit-sedikit. Ada keju masuk, ada nasi masuk, bahkan kacang hijau masuk, ada apapun masuk. Ketika selesai makanannya digiring semua, loh, hampir penuh bolnya. Dan gantinya bilang, jangan sampai tidak habis, harus dihabiskan. Wah, sejak saat itu kita kapok. Kita tidak mau ngambil makanan secara penuh sampai sebanyak itu. Karena apa? Membuat diri kita menderita juga. Harus habis. Kalau tidak habis, besok tidak boleh makan lagi. Nah, ini yang keenam sudah saya skip bahwasanya itu sama seperti yang keempat tadi. Ketika beliau selesai makan, beliau akan mencuci patah dengan cara yang seperti tadi. Nah, kita akan masuk ke poin yang ketujuh. Ketika beliau selesai makan, beliau akan meletakkan mangkuknya di lantai tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kenapa seperti itu sama Nira? Karena beliau sama sekali tidak mengabaikan mangkuknya, juga tidak terlalu mencemaskan. Kalau kita misalnya mengetahui mangkok itu, oh itu mangkok saya bagus, mangkok saya sudah saya bakar, mangkok saya sudah saya lumuri apalah segala macam. Itu akan menjadi melekat, tetapi sang budak ketika punya mangkok, ya sudah, diletakkan di tempat yang proporsional. Dan bahkan kalau kita ingat ketika sang Buddha pulang ke Kapilawatu, ada Pangeran Nanda itu diminta untuk membawakan bulunya sang Buddha. Dan jadi beliau tidak terikat sama sekali, tetapi juga beliau tidak mengabaikannya. Nah, kalau Pabaja sama Nira, hati-hati ya, Bapak Ibu yang belum pernah ikut Pabaja. Ketika kita Pabaja, kalau bolnya itu sampai ketinggalan, dijemur terlalu lama jadi gosong, nah itu dapat hukuman nantinya. Apakah tidak boleh ikut makan, apakah denda kamang, dan lain-lain bisa itu terjadi. Saya belum pernah sih, tapi teman saya sering. Yang kedelapan, ketika sudah selesai makan, beliau ini akan apa? Beliau akan duduk sebentar. Jadi beliau tidak akan apa namanya tidak tidak langsung berjalan seperti itu. Kadang-kala kalau kita buru-buru ya sudah langsung pergi begitu saja. Tapi beliau akan apa? Duduk sebentar supaya apa? Supaya memberikan pemberkahan. Nah, ini terbalik dengan apa yang sedang sedang ada di Indonesia atau di apa negara-negara Buddhis, saya juga tidak tahu ini tradisi dari mana ya. Tetapi di zaman Sang Buddha ketika beliau selesai makan, baru beliau memberikan pemberkahan. Nah, kalau di Indonesia atau di tempat-tempat apa namanya negara Buddhis, kita memberikan pemberkahan dulu baru makan. Seperti itu. Ya dan ya jangan apa namanya jangan dipaksakan untuk diterapkan juga. Ini kan hanya kita mempelajari secara suta ya seperti itu. Nah, kemudian ketika beliau selesai makan, beliau tidak akan mengkritik makanan ini enak atau enggak ya. Kalau enak, tolong dong bawakan lagi. Kalau tidak enak, tolong jangan besok-besok bawakan lagi ya. Beliau tidak mengkritik seperti itu. Dan beliau tidak memuji makanan apapun yang beliau makan. Kenapa? Karena ini bahaya juga. Misalnya para bante, misalnya para bante ketika dibawakan nasi sama jengkol sama petai seperti itu. Oh, bantenya suka. Ditanya sama umatnya, bante suka nggak nasi jengkol sama petainya? Oh, enak ini. Oh, enak Bante ya? Ya udah kalau begitu besok saya bawakan lagi Bante. Begitu besok dibawakan lagi, Bantenya makan. Samaneranya makan. Tapi dia tanya lagi, enak Bante? Enak. Besok saya bawakan lagi Bante. Hari ketiga sudah mulai jenuh. Hari keempat dia bawakan lagi, mulai bosan. Hari kelima mulai tidak mau makan. Nanti lama-lama apa? Nanti lama-lama umatnya kecewa. Loh, Bante waktu itu bilang katanya suka. Sekarang sudah saya bawakan tiap hari, sekarang nggak dimakan. Gimana sih? Makanya para Bante, para Samanera ketika makan, selesai makan, ya jangan ditanya makanannya enak atau enggak. Ya kalau ibu bapak makannya sudah enak, masaknya sudah enak, ya nggak perlu tanya ke Bantenya, karena lidahnya juga sama lah, seperti itu kurang lebih. Dan lagi pula rasa suka atau enak bagi orang-orang itu ya relatif. Bagi saya makan jengkol itu ya kurang nikmat bagi saya, tapi bagi apa namanya Samanera yang lain mungkin wah itu kenikmatan yang tiada tara. Dan jujur saya takut kalau makan cabai.
Apalagi sama teman-teman saya yang dari Lombok seperti itu. Saya takut sekali makan cabai. Kenapa? Karena takut tidak kebagian. Karena mereka luar biasa kalau makan cabai, sampai keringat-keringat, tidak tidak menyerah. Karena kalau tanpa cabai kata mereka seperti apa? Seperti taman tanpa bunga katanya. Dan kemudian ketika beliau sudah selesai makan, beliau akan memberikan satu anusasana atau satu pembicaraan yang berkaitan dengan dhamma. Untuk apa? Untuk mendorong mereka, untuk menginstruksikan mereka, untuk memberikan mereka semangat, menggembirakan para pendengarnya. Hanya tentang dhamma, bukan tentang yang lain-lain. Nah, biasanya umat Buddha ataupun siapa gitu misalnya, kadang-kala suka iseng gitu ya, bantinya ditanya apa yang menurut saya kadang-kadang kurang penting juga. Sehingga membuat kita apa? Menjadi membuang-buang waktu, sehingga kita tidak mendapatkan manfaat ketika kita bertemu dengan seorang petapa. Nah, ada baiknya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau sudah bertemu kesempatan untuk bertemu dengan para biku, selesai makan harusnya bertanya, Bante, saya punya keraguan tentang ini, Bante bisa jelaskan nggak? Mohon Bante memberikan petunjuk kepada kita supaya saya bisa memberikan apa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Biasanya para pengikut Buddha di zaman dulu ya seperti itu. Ketika Buddha makan ya apa namanya biasanya duduk di satu tempat apa namanya perumah tangga itu. Nah, ketika sudah selesai makan dia akan mendekatkan kursinya untuk bertanya kepada Buddha. Buddha, tolong apa berikan saya petunjuk tentang ini, tentang itu, sebagainya. Nah, Buddha akan apa memberikan satu nasihat atau memberikan satu wajangan seperti itu yang itu akan berguna bermanfaat bagi orang-orang yang berkunjung kepada Buddha ataupun berkena makanan. Jadi jangan terbalik ya. Momen kesempatan untuk berdana saat itu adalah momen untuk mendengarkan dhamma yang sangat-sangat kita ragukan saat itu, yang memang belum saat itu kita ketahui. Itu penting sekali. Jangan dialihkan momennya menjadi momen untuk hanya sekedar melawak seperti itu. Karena sebenarnya umat kadang-kadang senangnya ya bantinya yang lucu seperti itu. Ya tidak salah juga, tapi yang harus diperhatikan juga berkaitan dengan esensi atau manfaat daripada kita mengunjungi seorang petapa seperti itu ya. Nah, kemudian ketika beliau selesai makan, ketika beliau pergi, ya beliau berjalan tidak seperti saya, seorang maling seperti itu. Beliau akan berjalan dengan penuh perhatian, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan beliau akan mengenakan jubahnya. Beliau akan mengenakan jubahnya tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu longgar. Nah, biasanya kalau kita belajar tentang carita atau karakter seseorang, ibu bapak bisa melihat ketika samanera atau biku, ketika dia pakaian jubah, kadang ketat, kadang longgar, tandanya apa? Dia orang yang bingung seperti itu. Dia tidak bisa memiliki karakter. Dia kadang pakainya ketat sekali sampai apa namanya, sampai tubuhnya itu seperti lepet seperti itu ya. Kadang-kadang dia pakai longgar sekali sampai jubahnya melebar-lebar kemana-mana. Nah, kalau seseorang seperti itu dikatakan dalam caritanya itu adalah moha carita, orang yang bingung seperti itu. Dia banyak kebingungan. Tetapi Sang Buddha ketika mengenakan jubah, beliau tidak terlalu ketat juga tidak terlalu longgar. Bahkan angin yang meniup meniup jubahnya beliau itu tidak sampai jubahnya terbang-terbang. Ya mungkin hanya bergetar seperti itu tapi tidak sampai terbang. Bayangkan betapa luar biasanya Sang Buddha mengenakan jubah. Tidak tinggi, tidak pendek, tidak longgar, tidak ketat. Kadang-kala kalau kita di tempat yang anginnya kencang, kadang-kala jubahnya kemana-mana. Makanya kalau misalnya tidak di apa namanya tidak disipa seperti itu, ya sipu seperti itu nanti apa terbang kemana-mana kalau misalnya di angin kencang. Tapi Sang Buddha adalah orang yang hebat menggunakan jubah itu dengan sangat perfect seperti itu. Jadi memang di dalam Winaya ada yang berbeda-beda berkaitan dengan menggunakan jubah. Tapi ya setahu saya di Winaya yang pernah saya baca itu mengenakan jubah adalah dengan menggulung ke kanan seperti itu. Itu instruksi yang paling sederhana. Mengenakan jubah adalah menggulung ke kanan. Yang menggulung ke kanan ini adalah yang normal seperti kita ini. Tidak menggulung apa namanya? Mengenakan jubah menggulung ke kiri. Itu keliru nanti. Lawan arah nanti. Nah, yang kesembilan Ibu Bapak, ketika beliau kembali ke wihara, beliau akan apa? Duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Dan ketika duduk, beliau akan mencuci kakinya. Ya meskipun beliau tidak memperhatikan kakinya itu, perawatannya itu tidak diperhatikan seperti itu. Nah, setelah mencuci kaki, beliau akan duduk bersila untuk bermeditasi, menegakkan perhatiannya. Untuk apa? Untuk mengasingkan dirinya dari apa? Hingar-bingar dunia. Dalam Mahasatipatthana itu sering kali disebutkan Nisidati palangkang abujitwa ujung kayang penidaya sating upata petwa so satwa asasati satwa pasasati. Ketika duduk, beliau akan duduk dengan kaki apa namanya teratai penuh, palangkang, ujung kayang dengan badan yang tegak,
Sating upatape tua, menjaga perhatiannya di depan mukanya seperti itu. Mengamati satwa asasati, mengamati napas yang masuk, satwa pasasati mengamati juga napas yang keluar. Itu yang beliau amati ketika beliau duduk kembali ke wihara seperti itu. Maksudnya kembali ke wihara dan duduk di wihara seperti itu. Kenapa? Karena beliau akan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa kebencian dan juga tanpa kedengkian. Nah, inilah yang terakhir juga Sang Buddha ketika kembali ke wihara, misalnya ada orang yang ada di wihara, beliau akan apa? Mengajarkan dhamma kepada orang yang datang. Seperti misalnya saat itu ketika ada kata cara dan kisah Gotami, beliau mengajarkan dhamma. Beliau menginstruksikan, ayo kembalikan kesadaranmu ke seperti semula. Itu merupakan salah satu apa? Upaya beliau ketika untuk mengajarkan dhamma ketika berada di wihara. Ya. Yang kedua, ketika memberikan instruksi, beliau tidak mencela sama sekali orang-orang yang mendengarkan atau tidak menyindir seperti itu atau tidak menghina siapapun. Ya meskipun orang itu ya terkesan apa namanya tidak maju-maju dalam praktiknya, tetapi Sang Buddha akan menggunakan teguran yang memang itu bermanfaat bagi orang itu supaya batinnya menjadi tergugah. Yang ketiga, ketika beliau di wihara, beliau akan menginstruksikan menggembirakan orang tersebut dan ketika sudah selesai orang itu akan apa? Orang itu akan selalu menatap Sang Buddha dan dengan sikap anjali seperti itu. Jadi dengan mundur perlahan-lahan, beliau akan apa? Beliau akan sambil beranjali orang-orang yang mengunjungi itu. Sebagai apa? Sebagai tanda hormat. Ya seperti misalnya ketika kita di Dhammasala juga seharusnya seperti itu. Ketika kita keluar dari Dhammasala, seharusnya kita tetap beranjali ataupun apa menyatakan hormat kita kepada Sang Buddha seperti itu. Nah, Ibu Bapak, ketika syair ini diutarakan oleh Brahmana utara kepada Brahmana Brahmayu, Brahmana Brahmayu yang 120 tahun, yang jauh lebih tua daripada Sang Buddha, beliau menjadi tergugah batinnya dan menyatakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Dan beliau bertekad untuk mengunjungi Tathagata di satu tempat yang dikatakan di Mikila tadi. Nah, beliau sedang berada di salah satu hutan, di sana diketahui di salah satu hutan, beliau sedang berdiam bersama 500 orang biku. Dan Brahmana Brahmayu mengatakan kepada muridnya, tolong katakan kepada Buddha Gautama, saya menghormat beliau. Dan tolong katakan saya ingin mengunjungi beliau, tolong berikan saya izin. Ya. Nah, ketika menginstruksikan murid-muridnya seperti itu, ya beliau apa? Beliau diizinkan oleh Sang Buddha. Ya sudah, silakan kalau mau datang silakan. Brahmana Brahmayu itu silakan datang katanya. Ya, ketika itu izin sudah diberikan, muridnya menyampaikan kepada Brahmana Brahmayu, Guru silakan kalau mau mengunjungi Buddha Gautama sudah mengizinkan seperti itu. Dan ketika itu orang-orang yang dari WDH, dari WDH itu juga banyak yang mengunjungi Sang Buddha di hutan tersebut. Dan banyak sekali kumpulan daripada Brahmana yang sedang duduk di sana. Tetapi ketika Brahmana Brahmayu datang, semua mereka menjadi apa? Menjadi heran. Wah, Brahmana yang menghafal 3 Weda, Brahmana yang sangat tersohor, namanya terkenal di mana-mana, datang mengunjungi Buddha Gautama, mereka memberikan lewat. Tetapi Brahmana yang mengatakan, sudah, jangan bangkit dari tempat dudukmu, tetap di situ, saya akan duduk di sebelah Sang Buddha. Kenapa? Karena saya ingin menyatakan satu hal yang mana ini menjadi satu keraguan saya. Apa yang diungkapkan oleh Brahmana Brahmayu? Ketika Brahmana Brahmayu bertemu dengan Buddha Gautama, beliau mengatakan, oh Buddha Gautama, sejak lama saya sudah merindukan kehadiran orang yang memiliki tanda-tanda luar biasa. 32 tanda manusia agung. Tolong ungkapkan 2 hal yang tidak mungkin bisa saya lihat dengan mata telanjang seperti ini, yaitu berkaitan dengan seperti yang tidak bisa dilihat oleh Brahmana Utara tadi. Akhirnya dengan pikiran Sang Buddha, kekuatan batinnya, beliau mampu memperlihatkan 2 hal tadi. Dan Sang Buddha membalas dengan satu syair lagi. Karena ketika beliau meminta, Brahmana Brahmayu tadi meminta, karena memang beliau adalah seorang yang ahli tata bahasa seperti itu. Beliau memintanya dengan apa? Memintanya dengan satu syair. Nah, Sang Buddha juga membalasnya dengan satu syair. Ya entah dengan bahasa Sanskerta atau dengan bahasa Pali seperti itu. Tetapi dalam Tipitaka dijelaskan dalam bahasa Pali seperti itu. Nah, ketika dijawab seperti itu oleh Sang Buddha, ya silahkan. Kamu akan bisa menemukan 32 tanda manusia agung itu dalam tubuh saya. Dan biarkanlah keraguan-raguan itu daripada dirimu itu lenyap setelah kamu melihat apa yang ada di dalam diri saya. Dan setelah itu,
Brahmana Brahmayu mengatakan, oh saya juga tidak mau hanya melihat itu. Memang saya sudah bisa melihat 32 tanda manusia agung itu setelah Sang Buddha kerahkan batinnya, kekuatan batinnya. Tetapi saya mau bertanya tentang satu hal. Mohon Sang Bagawa memberikan izin kepada kami. Apa itu? Dia juga mengungkapkan satu syair seperti ini. Oh Bagawa, bagaimanakah seseorang menjadi seorang Brahmana dan bagaimanakah ia mencapai pengetahuan? Bagaimanakah agar ia memiliki tiga pengetahuan? Dan bagaimanakah ia disebut seorang terpelajar suci? Bagaimanakah ia menjadi seorang arahat? Dan bagaimanakah ia mencapai kesempurnaan? Bagaimanakah ia menjadi seseorang yang hening? Dan bagaimanakah ia disebut seorang Buddha? Nah, Sang Buddha ketika ditanya seperti ini juga menjawabnya dengan syair. Ya, tapi saya tidak mengungkapkan talinya di sini ya. Dan dengan bahasa syair juga dikatakan seperti ini. Jangan mengetahui kehidupan-kehidupan lampau. Artinya adalah kube niwasa nusati nyana. Pengetahuan pertama oleh Sang Buddha. Melihat surga dan alam-alam sengsara. Ini adalah berkaitan dengan apa namanya dibacaku seperti itu, bisa melihat yang namanya alam-alam kehidupan beserta orang-orang yang lahir meninggal, makhluk-makhluk di tempat lain lahir meninggal dari sini ke sana seperti itu. Ini adalah dibacaku, pengetahuan kedua yang dimunculkan oleh Tathagata ketika beliau mau mencapai pencerahan. Yang ketiga adalah dan telah sampai pada hancurnya kelahiran, itu adalah berkat daripada asawakayanyana. Asawakayanyana adalah pengetahuan untuk memotong seluruh kotoran batin yang mana supaya tidak ada lagi kelahiran di masa mendatang. Dan itu seorang bijaksana yang mengetahui melalui pengetahuan langsung, yang mengetahui pikirannya murni, sepenuhnya bebas daripada segala nafsu atau tanha, yang telah meninggalkan kelahiran dan kematian, yang sempurna dalam kehidupan suci, yang melampaui segalanya, seorang yang seperti ini disebut adalah seorang Buddha. Saat itu, ketika mendengarkan itu, langsung Brahmana Brahmayu mencapai tingkat kesucian yang namanya anagami. Ya, jadi ketika mendengarkan syair seperti itu, selesai daripada uraian dhamma, orang-orang yang ada di situ bahkan para dewa itu memperoleh tingkat-tingkat kesucian, tetapi Brahmana Brahmayu sendiri baru pertama kali ketemu Sang Buddha, beliau setelah mendengarkan khotbah tersebut mampu mencapai tingkat kesucian anagami yang merupakan tingkat kesucian ketiga yang telah mematahkan 5 belenggu pertama. Ya, telah mematahkan Sakaya Dipi, pandangan salah tentang diri, kemudian Wicikica, keraguan-raguan, Silabata Paramasa, pandangan salah yang berkaitan dengan ritual dan juga upacara yang bisa membuat orang menjadi suci, dan kemudian bisa menghancurkan yang namanya Byapada, yaitu berkaitan dengan niat jahat, kebencian, dan sebagainya, dan juga belum menghancurkan yang berkaitan dengan kamaraga. Kamaraga adalah berkaitan dengan nafsu indrawi, berkaitan dengan apa namanya keserakahan, keinginan yang menjadi-jadi seperti misalnya nafsu seksual dalam hal itu. Makanya Ibu Bapak ketika Ibu Bapak mendengar seorang yang telah mencapai anagami, dia tidak lagi memiliki hasrat seksual ataupun hasrat yang berkaitan dengan hubungan intim dengan suaminya seperti itu apabila dia seorang berumah tangga. Dan apabila dia seorang berumah tangga setelah mencapai anagami, kemungkinan besar bagi dia kalau tidak meninggal, dia akan meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pembajita. Tetapi Brahmana Brahmayu menariknya adalah ketika sudah mencapai mendengarkan khotbah ini, belum mencapai tingkat kesucian anagami. Dan ketika beliau mengundang Bante Buddha dan juga 500 biku ke rumahnya untuk menerima makanan selama 7 hari penuh tidak pernah bolong, beliau akhirnya beliau bisa menyempurnakan yang namanya kebajikan sebagai seorang anagami. Sebagai seorang anagami, beliau punya kebajikan yang cukup untuk bisa terlahir di alam sudawasa, di alam yang murni, yang mana itu merupakan alam jana keempat. Dan setelah Sang Buddha pergi daripada tempatnya beliau setelah 7 hari menerima dan makanan secara terus-menerus, beliau akhirnya mendapatkan kabar kalau Brahmana Brahmayu itu selama yang umurnya 120 tahun itu meninggal dunia. Dan para biku bertanya, kemana Brahmana Brahmayu pergi? Oh, Brahmana Brahmayu tidak menyulitkan aku, tidak membuatku menjadi susah dalam hal mengajarkan dhamma. Kenapa Bante mengatakan begitu? Karena Brahmana Brahmayu telah mencapai tingkat kesucian anagami. Dan dengan mencapai tingkat kesucian anagami, dia tidak akan kembali lagi ke alam nafsu, ke alam yang berkaitan dengan alam dewa, juga berkaitan dengan alam manusia, dan juga 4 alam apaya. Nah itulah Ibu Bapak, yang bisa kita pelajari daripada Brahmaya Sutta,
yang mana kita bisa belajar bagaimana sikap daripada seorang manusia agung yang begitu dengan perhatian, dengan begitu berhati-hati dalam melakukan segala tindakan. Dan menariknya di sini adalah untung bagi kita ada seorang Brahmana Utara yang mau mengamati gerak-gerik Sang Buddha selama 7 bulan tanpa henti seperti sebuah bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Ya, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu Bapak punya keterbukaan batin yang mana sebenarnya apa yang kita yakini, yang kita kagumi selama ini Buddha Gautama ini adalah benar-benar manusia agung yang memang beda dengan siapapun yang ada di dunia ini. Ya, meskipun dengan para arahat lainnya, beliau memiliki perbedaan sikap yang memang beliau adalah manusia yang luar biasa, yang dikatakan superhuman. Meskipun pancakanda masih ada, meskipun beliau merasakan sakit sekalipun secara jasmani, tetapi tidak merasakan yang namanya penderitaan secara mental seperti itu. Itulah kenapa beliau dikatakan sebagai Tathagata, dikatakan sebagai Buddha, kenapa dikatakan sebagai manusia agung. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga semuanya berbahagia. Sabi Sata, Buantu Sukitata.